Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sahara, jurusan PGMI semester 2 dengan mata kuliah Civic Education, dosen pengampu Bapak Muhammad Imaduddin MM. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang isu mengenai lingkungan, yaitu membuang sampah sembarangan, yang dimana banyak dibicarakan hingga saat ini. Yang mana kemungkinan besar juga warga masyarakat mengalaminya, terkhususnya yaitu untuk warga masyarakat di Indonesia. Yang dimana Indonesia juga merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kelima di dunia. Di video ini saya akan membahas tentang apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, dari akar masalahnya, dampaknya terhadap masyarakat, hingga solusi apa-apa saja sih yang harus kita upayakan untuk menjaga lingkungan kita ini supaya menjadi lingkungan yang bebas pencemaran, kerusakan yang dimana akan menyebabkan beberapa masalah tentunya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Apa sih yang membuat orang-orang membuang sampah sembarangan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang membuang sampah sembarangan. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran lingkungan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dampak negatif membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan, kesehatan, dan juga akan merusak estetika atau keindahan tempat tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya tempat sampah. Tidak adanya tempat sampah yang memadai di beberapa tempat atau tempat sampah yang tidak terawat membuat orang lebih memilih untuk membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu adanya kebiasaan buruk. Kebiasaan membuang sampah sembarangan sejak kecil atau sejak tinggal di lingkungan yang tidak bersih dapat menjadi rutinitas yang sulit dirubah. Yang keempat yaitu adanya kurangnya pengetahuan. Banyak orang yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang dampak negatif membuang sampah sembarangan, yaitu akan menyebabkan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, dan juga akan menyebabkan banjir. Yang kelima yaitu ada malas. Beberapa orang juga memilih untuk membuang sampah sembarangan karena malas untuk mencari tempat sampah atau membawa sampah ke tempat yang tepat. Yang keenam yaitu menyalahkan pemerintah. Beberapa orang mungkin menyalahkan pemerintah karena kurangnya pengelolaan sampah yang baik. Padahal perilaku membuang sampah sembarangan juga merupakan tanggung jawab individu. Menurut data tentang penumpukan sampah yang ada di Indonesia, penumpukan sampah di Indonesia mencapai sekitar 36-61% yang tidak bisa dikelola. Secara keseluruhan, Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah per tahun, dengan 12% diantaranya merupakan sampah plastik. Ada 6 jenis sampah yang banyak di Indonesia, yaitu pertama, penumpukan sampah yang tidak dikelola. Data terbaru menunjukkan bahwa 36,7% sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Beberapa sumber menyebutkan angka 61% sampah tidak dikelola. Yang kedua yaitu sampah plastik. Sampah plastik merupakan 12% dari total sampah nasional, yaitu sekitar 7,68 juta ton per tahun menurut Portal Informasi Indonesia. Yang ketiga yaitu ada komposisi sampah. Sampah organik mendominasi komposisi sampah di Indonesia sekitar 57%, disusul sampah plastik 16%, sampah kertas 10%, dan lain-lain 17%. Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Yang keempat yaitu ada sisa makanan. Sisa makanan juga merupakan jenis sampah yang banyak di Indonesia dengan persentase 39,36% menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN dan Good Stats.
Yang kelima yaitu ada pengelolaan sampah. Dari total sampah yang dihasilkan, sebagian besar dapat dikelola, tetapi masih ada persentase yang signifikan yang tidak dikelola dengan baik. Yang keenam yaitu ada timbunan sampah nasional. Timbunan sampah nasional mencapai 60 juta ton per tahun. Bagaimana sih cara untuk mengelola atau mengurangi sampah? Mengurangi jumlah sampah bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu kurangi. Pilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan atau pilih kemasan yang dapat diatur, didaur ulang atau diisi ulang. Yang kedua yaitu reuse, yaitu menggunakan kembali. Misalnya gunakan botol plastik bekas untuk menyimpan makanan atau minuman, ataupun gunakan kardus bekas untuk menyimpan barang-barang yang masih bisa digunakan. Yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang, yaitu yang dimana memisahkan sampah organik dan anorganik. Siapkan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Contohnya yaitu buat pupuk kompos dari sampah organik, yaitu oleh sisa makanan dan sisa tumbuhan menjadi pupuk kompos. Daur ulang sampah anorganik yaitu kumpulkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, kardus, dan logam untuk didaur ulang menjadi produk baru yang dapat mengurangi pengurangan sampah. Solusi atau usulan dalam memecahkan masalah membuang sampah sembarangan yaitu dapat diusulkan pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu contohnya mengadakan kampanye edukasi, melakukan kampanye edukasi yang berkelanjutan melalui berbagai media seperti spanduk, poster, media sosial, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada penyediaan infrastruktur, yaitu di mana disediakannya tempat pembuangan sampah atau TPS yang memadai, menyiapkan TPS yang cukup, mudah diakses, dan memiliki fasilitas yang baik seperti menutup sampah, memisah sampah, dan lain-lain. Misalnya, dengan menggunakan kendaraan pengumpulan sampah yang lebih banyak dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk wilayah yang sulit dijangkau. Yang ketiga yaitu ada penegakan hukum. Peraturan yang kuat akan memperketat peraturan tentang pengelolaan sampah dan penegakan hukum terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan. Yang keempat yaitu pengelolaan sampah yang terpadu. Memisah sampah contohnya mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan sampah anorganik sejak dari rumah. Yang kelima yaitu gotong royong masyarakat. Kegiatan bersih-bersih yaitu pertama melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara rutin, lomba kebersihan, mengadakan lomba kebersihan antar RT atau RW untuk meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam mengelola atau menjaga lingkungannya dengan baik. Yang keenam yaitu kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM. Kerjasama dengan bisnis akan melibatkan sektor swasta dalam upaya pembersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Dampaknya terhadap masyarakat jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama yaitu ada pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari udara, air, dan tanah. Pencemaran udara terjadi karena bau busuk yang dihasilkan sampah. Sedangkan pencemaran air terjadi jika sampah terbuang ke sungai atau saluran air. Pencemaran tanah terjadi karena zat kimia dari sampah yang meresap ke dalam tanah. Nah, jadi intinya yaitu membuang sampah akan menyebabkan pencemaran bagi lingkungan dan itu akan berakibat fatal untuk kita. Dan yang kedua yaitu penyebaran penyakit. Sampah dapat menjadi tempat berkembang biak berbagai bakteri, virus, dan parasit
yang menyebabkan penyakit. Contohnya, sampah organik yang busuk dapat menarik lalat yang membawa berbagai kuman penyakit. Yang ketiga itu ada kerusakan ekosistem. Sampah yang dibuang sembarangan dapat merusak ekosistem sekitar, terutama ekosistem sungai. Sampah dapat membahayakan ikan dan biota air lainnya serta merusak habitat alami. Dan yang keempat yaitu menyebabkan banjir. Sampah yang menyumbat saluran air dapat menyebabkan genangan air dan potensi banjir. Hal ini dapat terjadi karena sampah menghambat aliran air sehingga tidak dapat mengalir dengan lancar. Dampak yang terakhir yaitu ada dampak sosial dan ekonomi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi nilai estetika lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan meningkatkan biaya pembersihan dan pengelolaan sampah lagi. Baiklah, itu saja sekian dari pembahasan yang saya sampaikan mengenai pencemaran lingkungan, yang salah satunya yaitu membuang sampah sembarangan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.